berpuasalah dengan puasa yang hakiki. Puasa yang hakiki itu yang bagaimana? Puasa yang berdasarkan iman dan mengharapkan pahala. Puasa yang berdasarkan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa yang mengantarkan kita untuk bertobat kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Inilah jamaah sekalian hakikat puasa. Jadi pertama, puasa yang hakiki itu adalah puasa yang berdasarkan iman dan mengharapkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iman itu artinya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani puasa Ramadan, bahwa itu adalah amalan yang Allah wajibkan. Dan iman itu juga bermakna menjauhi semua dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran, karena itu adalah dosa pembatal keimanan. Mengharapkan pahala itulah artinya ikhlas. Ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian yang berikutnya, puasa yang hakiki itu adalah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus menjauhi semua perbuatan bid'ah di dalam agama. Kemudian yang berikutnya, puasa yang hakiki itu adalah puasa yang mengantarkan kita untuk bertobat kepada Allah, dan puasa yang mencegah kita dari perbuatan dosa. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rabbuna azza wa jalla, Rabb kita azza wa jalla berfirman, as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah perisai. Kata Allah, puasa itu adalah perisai yang dengannya hamba akan membentengi dirinya dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Perhatikan jemaah sekalian, keutamaan puasa. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Tapi ketahuilah, puasa tidak akan menjadi perisai dari api neraka. Puasa tidak akan menjadi perisai dari api neraka sampai kita jadikan puasa sebagai perisai dari perbuatan dosa. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu junnah," puasa itu adalah perisai. "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Maka apabila hari di mana kamu berpuasa, janganlah berkata-kata kotor, janganlah berteriak-teriak, janganlah melakukan kejahilan. Apa itu kejahilan? Perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang yang mencaci orang yang berpuasa atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah orang yang berpuasa itu mengatakan, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Dia tahan emosinya. Dia tidak mau bertengkar. Maka puasa melatih kita untuk bersabar. Sehingga makna hadis ini, kita dilatih untuk bersabar. Maka ketika kita sudah tidak puasa, kita sudah terbiasa untuk bersabar.
Ini hakikat puasa. Jadi bukan berarti hadis ini kalau ada orang ngajak kita bertengkar, kita katakan kita sedang puasa, tunggu nanti habis berbuka. Bukan begitu artinya. Tapi ketika kita sudah berbuka, emosi kita sudah terlatih untuk bersabar. Inilah puasa yang hakiki, yang mampu mencegah kita dari perbuatan sia-sia, perbuatan yang haram, dan semua perbuatan dosa. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, was-shaim huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil athami wa lisanuhu 'anil kadhib wal fuhshi wa qawli zur wa batnuhu 'anit ta'ami wasyarabi wa farjuhu 'anil rafas. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa, dan lisannya berpuasa dari dusta, ucapan yang keji, dan ucapan yang haram. Perutnya berpuasa dari makanan dan minuman, kemaluannya berpuasa dari berhubungan suami istri. Inilah jemaah sekalian hakikat orang yang berpuasa. Adapun puasa, tapi masih saja menggibah, masih saja mencaci maki orang, menceritakan kejelekan-kejelekan orang, atau melakukan yang haram, pekerjaannya haram, makanannya haram, maka tidak ada gunanya dia puasa. Maksudnya dia tidak dapat pahala dari puasanya tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya percuma dia berpuasa. Percuma dalam artian dia kehilangan pahala puasa, walaupun puasanya tetap sah dan tidak batal, tapi dia kehilangan pahala puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar." Bisa jadi ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bisa jadi ada orang yang sholat malam hanya mendapatkan begadang malamnya saja, tidak dapat pahala karena puasanya enggak beres, sholatnya enggak beres. Dan jemaah sekalian ketahuilah, perbuatan dosa di bulan Ramadan itu menjadi lebih besar dosanya. Jadi jangan kita mengira hanya pahala saja dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Karena kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan, kita mendapatkan dosa yang kita lakukan ditambah tidak memuliakan bulan Ramadan. Artinya tidak memuliakan Allah. Karena bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan. Maka berhati-hatilah. Perbuatan maksiat di bulan Ramadan akan menghalangi kita mendapatkan ampunan. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, "Ihdharul ma'asi, fa innaha tuharrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah perbuatan maksiat, karena maksiat itu akan menghalangi kita mendapatkan ampunan, walaupun di musim-musim hujan rahmat. Jadi bertobat itu jamaah sekalian adalah kewajiban sepanjang hayat. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Namun tobat itu jangan sampai kita tunggu bulan Ramadan, karena kita nggak tahu. Walaupun Ramadan tinggal beberapa hari lagi, apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan atau tidak? Maka tobat itu kewajiban sepanjang masa. Tapi tidak diragukan lagi, bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Terutama ketika kita sedang berpuasa. Maka puasa yang sia-sia kalau tidak bisa mencegah kita dari perbuatan yang haram. Baik.